Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus kali ini bersama BKKBN Provinsi Banten. Pemirsa, masalah stunting nampaknya memang menjadi masalah yang kompleks dan juga serius di Provinsi Banten karena stunting ini bukan hanya menyoal kondisi fisik dan kesehatan anak, melainkan juga bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi daya saing dan kualitas SDM yang pada gilirannya bisa berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian ataupun juga pembangunan di daerah bahkan nasional. Lalu bagaimana penanganan kasus stunting di Provinsi Banten terutama di tahun 2021 ini? Dan tentu saja di studio sudah hadir sejumlah narasumber yang tentu akan membahas tema kita kali ini, yakni keluarga keren, cegah stunting, wujudkan Banten maju sejahtera. Saya sapa terlebih dahulu Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Haji Andika Hazrumi SSMAP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik selalu ya, dan semangat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, begitu ya Pak ya. Baik, kita sapa juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Aan Jumhana MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Amin amin. Baik, kemudian narasumber satu-satunya wanita, Ketua IBI Provinsi Banten Ikatan Bidan Indonesia, ya Hajah Yani Purwasi SKM MKes. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Kabar baik. Kabar baik. Baik, mengawali dialog kita kali ini, saya langsung ke Pak Wagub terlebih dahulu. Iya. Pak, melihat perkembangan ataupun juga masalah stunting di Provinsi Banten, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana perkembangan stunting di Provinsi Banten selama 3 tahun terakhir ini? Iya, memang dari angka prevalensi persentasi untuk tahun 2021 ini kan belum ada angkanya ya. Ya. Tapi kalau kita melihat dari efek pandemi COVID-19, di mana meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran, ini akan berpengaruh juga kemungkinan besar terhadap meningkatnya angka stunting di Provinsi Banten. Oke. Kalau dari data yang kami miliki pada tahun 2017, angka stunting di Provinsi Banten ini kurang lebih di angka 29%. Alhamdulillah berhasil direduksi di tahun 2019 ini mencapai di angka 23%. Nah, pada saat pandemi ini kan berpengaruh sekali karena kan kualitas hidup dengan adanya pengangguran, dengan adanya tingkat kemiskinan yang bertambah, ini juga mungkin bakal mempengaruhi angka stunting yang ada di Provinsi Banten. Tapi tadi Bapak sebutkan itu ada angka penurunannya dari 29% menjadi 23%. Itu artinya memang pemerintah daerah sendiri sudah fokus untuk menangani stunting di Provinsi Banten. Hal apa saja mungkin yang sudah dilakukan Pak? Kami pada saat ini ya tentu kan berkolaborasi, baik dengan stakeholder seperti BKKBN dan juga stakeholder pemerintah kabupaten kota, khususnya dalam konteks pencegahan stunting, bahwa pemerintah Provinsi Banten sekarang juga sudah mengusung program Bagas. Program Bagas? Bagas itu artinya Banten Cegah Stunting, di mana di dalamnya ada pembuatan pos gizi, terus pendampingan terhadap orang tua yang memiliki anak malnutrisi, dan termasuk tadi pemberian nutrisi dan juga formula lainnya, seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Aan. Pak, BKKBN ini kan ditunjuk langsung oleh Presiden ya sebagai ketua pelaksana dari program pencegahan stunting di nasional. Kalau di daerah tentu BKKBN Provinsi Banten. Nah, bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan ataupun juga disiapkan oleh BKKBN Provinsi Banten untuk menangani stunting, Pak? Baik, terima kasih. Secara institusi mungkin kita berbangga ya bahwa Pak Presiden menunjuk BKKBN sebagai penanggung jawab atau koordinator penurunan percepatan stunting termasuk di Banten. Tapi kami menyadari betul tadi seperti yang disampaikan Pak Wagub bahwa BKKBN sebuah institusi memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan. Oleh sebab itu kami akan terus berkomunikasi, berkonsultasi kepada pimpinan-pimpinan daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, karena mungkin kami tidak punya kapasitas untuk mengkoordinasikan seluruh sektor pembangunan. Nah, melalui beliau-beliau inilah mungkin kami akan membuat strategi-strategi terhadap penurunan stunting ini. Memang sudah banyak dilakukan baik oleh BKKBN, oleh sektor lain juga dalam upaya penurunan stunting, tapi masih bersifat terserak gitu ya. Nanti mungkin pada saatnya nanti Pak Gubernur atau Pak Wagub akan mengkoordinasikan ini bahwa
tadi dengan Bagasnya ini bahwa Banten punya sesuatu yang luar biasa dalam upaya percepatan penurunan stunting di Banten gitu. Oke. Penurunan ataupun juga pencegahan permasalahan stunting kan memang sudah menjadi program prioritas dari pemerintah pusat ya Pak. Betul. Apakah memang sebegitu sudah menjadi darurat bahwa stunting itu memang harus ditekan? Menurut Bapak seperti apa? Ya betul, memang kalau misalnya tadi dibiarkan, tidak kita antisipasi sekarang, Pak Gubernur menyampaikan tadi kondisi sekarang 2 tahun terakhir ini kita dihadapkan pada masa pandemi COVID. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat khususnya keluarga. Nah, upaya-upaya itu supaya tidak bertambah banyak karena memang harus kita persiapkan dari mulai kehamilan, bayi gitu ya, bahwa asupan gizinya apa, agar nanti pada saat sudah dewasa, sudah ini SDM-SDM yang muncul itu adalah SDM-SDM yang mampu bersaing, SDM-SDM yang mampu berkualitas. Karena mungkin ke depan bukan semakin mudah tantangan itu, tapi semakin berat dan semakin luar biasa persaingan di dunia kerja apa gitu ya. Oke, lantas strateginya mungkin Pak dari BKKBN apa yang sudah dilakukan, apa saja? Banyak yang sudah kita lakukan. Pertama seperti bahwa core bisnis kita BKKBN adalah institusi yang menangani keluarga. Dan pendekatan strategi yang kita lakukan adalah pendekatan melalui pendekatan siklus hidup manusia. Pada saat misalnya kita berhadapan dengan remaja yang akan siap menikah, kita juga intervensi melalui pendekatan program. Karena siap nikah itu bukan hanya sekedar usianya sudah cukup, tapi bagaimana si calon istri itu mempersiapkan dari kesehatan mentalnya, kesehatan emosionalnya, kesehatan fisiknya mungkin. Nah, pada saat sudah mau hamil, kita juga intervensi melalui program. Bagaimana siap hamil itu dipersiapkan. Asupan gizinya, pendampingan dari ibunya, dari suaminya mungkin ya. Dan pada saat sudah lahir, bayi yang sudah lahir itu kita beri juga intervensi. Sampai pada anak itu masuk di kelompok-kelompok kegiatan yang disebut dengan Bina Keluarga Balita. Jadi sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan, kemudian sosialisasi tentang siap nikah bagi para remaja itu juga terus kita lakukan. Tapi tadi intinya bahwa pendekatan kita adalah pendekatan siklus hidup manusia. Jadi setiap tahapan itu kita intervensi melalui program. Oke, berarti memang dari awal Pak ya, sebelum masa kehamilan juga sudah diprogramkan oleh BKKBN. Luar biasa sekali, banyak sekali programnya. Tapi saya mau ke Ibu Yati. Bu, mungkin juga banyak orang yang tidak ataupun juga belum mengetahui tentang stunting, tapi hanya mendengar saja, tapi belum tahu apa sih sebenarnya stunting itu dan mengapa ataupun juga faktor apa yang mempengaruhi bisa seseorang anak itu menderita ataupun juga mengalami stunting. Silahkan Ibu. Terima kasih. Tentunya stunting itu kalau pakai bahasa kedokteran mungkin tidak akan dimengerti oleh masyarakat. Jadi stunting itu gagal tumbuh ya, tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi yang mempengaruhi paling dominan di stunting itu tentunya kembali lagi kita kepada ekonomi, pendidikan dan pengetahuan ibu serta ketidaktahuan orang tuanya cara pola asuh. Yang mana sebetulnya pemerintah itu udah diprogram sekali dengan pola asuh yang ada di Tribina itu nyambung sekali. Jadi daripada pendidikan, ekonomi dan apalagi sekarang juga tadi Pak bilang di kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pola makan juga dan daya beli daripada masyarakat. Sebetulnya stunting itu kalau diawali dari sejak dia remaja, dipantau, dia menikah juga dengan ada aturan-aturannya, juga dikala dia hamil dipantau dari sejak awalnya, dari sejak konsepsi sampai dia kehamilan dan persalinan, serta kalau udah menjadi bayinya dia harus dibawa ke tempat yang kita ketahui dengan posyandu. Itu diketahui kalau kita dari bidan itu ada gerakan-gerakan yang namanya kelas ibu, dipantau ibu hamil itu dari sejak hamil. Sehingga dalam melahirkan sampai dia tumbuh kembang bayinya dipantau dalam satu buku kesehatan ibu dan anak. Jadi walaupun kita sebetulnya sih harusnya lebih paham, lebih dominan kepada orang tuanya. Kita memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang bagaimana pola asuh anak, bagaimana makannya, bagaimana tumbuh kembang anak itu. Jadi kalau itu sudah diketahui oleh masyarakat dan kita tidak bosan-bosannya juga bidan di posyandu, di kegiatan kelas ibu, di kegiatan pemantauan dari mulai dia remaja sampai dia mau melahirkan. Ini berarti lebih penekanan ke bagaimana pemahaman seorang ibu untuk nantinya melahirkan. Tidak butuh pemahaman dari seorang bapak misalnya Bu? Harusnya bawaan fisik langsung dari ibu kah stunting itu sebenarnya? Ya, sebetulnya itu kalau di kita di kesehatan di bidan itu ada yang namanya wadah KPKIA atau kelas ibu.
itu ibu-ibunya. Tetapi kan harusnya ya kepedulian dari suami yang ada namanya sekarang suami siaga ya Pak An, ada di satu tempat di desa siaga itu komplit. Jadi ada suami siaga yang mana suaminya juga harus mengetahui. Yang kalau kegiatan yang satu ini kita pencegahan atau memperkecil stunting itu di masyarakat, kita tidak terlepas dengan programnya kesehatan, yaitu yang namanya misalnya ada gerakan sayang ibu saja jalan. Itu udah tercover semuanya. Ditambah lagi dengan kegiatan dari BKKBN yang Tribina tadi. Bina balita, bina remajanya ditekankan dari mulai remajanya. Jadi akhirnya mereka itu perempuan atau calon ibu itu udah dipersiapkan dari sejak awal. Jadi dia siap untuk menjadi ibu, siap untuk mendidik, memberikan asupan yang baik, gizinya, tumbuh kembangnya dipantau, dan si ibunya juga mengikuti kegiatan program keluarga bencana. Tapi ini bukan faktor genetik ya Bu, stunting? Enggak. Bukan. Jadi tumbuh kembang. Lebih ke tumbuh kembang dan juga bagaimana pola kebiasaan sesuai dengan seorang ibu. usianya. Saya menarik dengan temanya keluarga keren. Apakah memang keluarga keren ini juga adalah perwujudan ataupun juga harapan dari BKKBN Provinsi Banten, salah satu programnya langsung Pak An? Begitu Pak, keluarga keren itu seperti apa sih Pak? Masuk dalam program memang BKKBN Provinsi Banten? Ya, sebetulnya itu tagline yang kita ciptakan dari pendekatan program ya. Jadi keren itu ya, keluarga itu diharapkan memiliki perencanaan pada saat mau melakukan suatu pernikahan misalnya gitu. Kemudian pada saat sudah menikah direncanakan mau berapa memiliki jumlah anak, bagaimana pola asuh yang akan dikembangkan dalam keluarga gitu. Setelah hamil, bagaimana si ibu itu memberikan asupan-asupan gizi yang seimbang, bagaimana peran bapak tadi seperti yang disampaikan Ibu Hajayani bahwa peran suami penting, karena kalau kita bicara tentang keluarga berarti bicara satu kesatuan, bicara bapak, bicara ibu, bicara anak-anak sebagai anggota keluarga gitu. Kemudian pada saat sudah lahir, bagaimana melakukan pendampingan termasuk bagaimana memberikan informasi tentang layanan kontrasepsi, bagaimana memberikan gizi yang baik. Karena tadi disampaikan bahwa sebetulnya stunting itu bukan penyakit gitu ya, itu gagal tumbuh yang sebetulnya bisa kita cegah sejak dari awal. Makanya keren itu sebetulnya bagaimana keluarga keren itu keluarga yang betul-betul membuat satu perencanaan yang matang, bagaimana membuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu bisa terwujud. Jadi kalau misalnya kita lakukan terus-menerus, yakin visi Banten sebagai Banten yang maju, yang mandiri, yang berakhlakul karimah itu bisa cepat segera terwujud gitu. Stunting itu kan gagal tumbuh ya Pak. Kalau sudah terlanjur ada yang stunting, nah bagaimana mungkin perlakuan dari BKKBN Provinsi Banten? Apakah nanti itu bisa dihilangkan stuntingnya atau mungkin tetap seperti itu gagal tumbuh? Ada dua pendekatan mungkin pada saat nanti kita melakukan intervensi. Jadi kita BKKBN itu melakukan intervensi di area-area yang sifatnya pencegahan, area-area yang sebelum terjadi. Nanti pada saat ada bayi-bayi yang lahir gagal tumbuh dalam kondisi stunting, nanti teman-teman dari dinas kesehatan, misalnya dari sektor lain akan melakukan intervensi itu. Karena memang ada sesuatu yang salah mungkin pada saat bayi itu dilahirkan dalam kondisi stunting. Tadi kalau misalnya kita dicegah dari awal, insya Allah jumlah yang stunting itu akan sedikit berkurang, mengurangi. Contoh misalnya sementara masyarakat berpikir apa sih kaitan KB dengan stunting, padahal dengan ikut serta melakukan program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi, kita berpikir semakin sedikit jumlah keluarga yang melahirkan bayi, berarti semakin sedikit juga risiko terjadi stunting gitu. Itu logika sederhananya begitu gitu. Makanya mudah-mudahan ya KB dengan intervensi stunting itu selalu bersamaan. Gitu. Baik. Saya ke Pak Wagub kembali. Pak, BKKBN ini memang sudah ditunjuk secara pasti oleh Presiden. Nah, bagaimana kalau dukungan dari pemerintah Provinsi Banten terhadap BKKBN agar program ini bisa berjalan dengan baik? Dari sisi kebijakan pemerintah daerah usaha Provinsi Banten, masalah stunting ini kan masalah kualitas hidup. Jadi kami juga mendorong tadi program-program kebijakan yang juga dapat meningkatkan kualitas hidup di masyarakat tentunya. Memang butuh kolaborasi di dalamnya. Kami juga sudah membangun tadi kekuatan kebijakan itu melalui beberapa OPD dalam kaitan peningkatan kualitas hidup manusia yang ada di Provinsi Banten. Ya salah satunya tadi dari program khusus kita melalui Bagas. Bagas. Dan kedua juga kita memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, yaitu stimulan
bantuan terhadap masyarakat melalui program Jam Sos Ratu. Yaitu juga diharapkan bisa menjadi istilahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tadi masyarakat itu dapat bisa lebih baik dalam pola hidupnya, termasuk tadi dalam kaitan tadi tumbuh kembang seorang anak ataupun balita. Nah, selanjutnya dalam kaitan program yang lain, kami juga melihat bahwa konteks stunting ini juga harus kita lihat dari sisi tadi bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga dapat berkolaborasi memapping wilayah yang menjadi pilot project. Nah, pada saat ini kita akan melakukan pilot project intervensi langsung khususnya di Provinsi Banten ini kedua daerah, yaitu Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Pandeglang. Dan itu memang yang banyak angka stuntingnya? Ya, di Provinsi Banten ini kita klasifikasi ya, dari wilayah yang angka stunting prevalensinya itu sampai 20%, itu di Tangerang Raya. Ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Yang angka prevalensinya 20 hingga 30% itu ada di Kota Serang dan Kota Cilegon. Dan yang di atas 30% angka prevalensinya itu ada di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Nah, dari pemetaan itulah nanti kami akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dengan BKKBN dan seluruh stakeholder yang ada di kabupaten kota khususnya untuk melaksanakan 2 pilot project di Pandeglang dan Lebak untuk pencegahan stunting yang ada. Oke, Pak Aan, tadi kita dengarkan bahwa daerah yang paling tinggi itu ada di daerah Pandeglang dan juga Lebak. Apakah ini juga membuktikan bahwa kualitas di sana memang sangat kurang dan perlakuan BKKBN mungkin seperti apa ke daerah khusus tadi yang 2 tadi? Sebetulnya kan ada 2 pendekatan mungkin dalam melakukan intervensi program khususnya di dalam program Bengkel Kencana yang dikembangkan oleh BKKBN. Kita tahu sendiri bahwa wilayah Tangerang Raya yang disampaikan Pak Wagub berbeda karakteristik masyarakatnya dengan wilayah Pandeglang, Lebak, dan Serang Kabupaten gitu ya. Ini juga perlu pemahaman yang lebih dari para pelaksana program di setiap tingkatan untuk memahami kondisi masyarakat. Tadi kalau kita bicara pola asuh dalam keluarga, bicara tentang informasi yang sampai kepada keluarga-keluarga karena mungkin letak geografis yang jauh, ini juga mungkin jadi kendala tersendiri di wilayah-wilayah yang sulit seperti Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Oleh karena itu untuk menangani stunting ini tadi disampaikan oleh Pak Wagub, ada 2 kabupaten kota yang akan jadi prioritas pilot project untuk penggarapan itu. Dalam artian bukan berarti hanya 2 kabupaten kota itu. Dan menurut data dari Bappenas bahwa tahun 2020 kemarin sebetulnya ada 4 kabupaten kota di wilayah Banten yang jadi pilot project untuk penanganan stunting. Tapi sesuai dengan kebijakan Pak Wagub yang disampaikan Pak Wagub tadi, 2 kabupaten kota ini akan mendapatkan perlakuan yang lebih, bukan berarti tidak prioritas gitu ya, tapi dengan kajian, dengan bahwa ini yang tadi dengan tingkat angka stunting yang relatif tinggi. Jadi mungkin itu dulu yang akan kita garap, bukan berarti kabupaten kota yang tidak ada kasus stunting itu tidak digarap gitu ya, tapi mungkin perlakuan yang tadi disampaikan Pak Wagub bahwa ada prioritas-prioritas yang lebih kepada kabupaten tertentu. Karena kalau bicara percepatan berarti kan yang tinggi harus lebih cepat lagi akselerasinya gitu. Boleh tahu angkanya nggak sih Pak di daerah tersebut? Kita hanya melihat tadi secara umum karena mungkin di kabupaten kota kita tidak punya angka itu, tapi yang disampaikan Pak Wagub tadi angka-angka provinsinya begitu. Tapi yang jelas jumlah keluarga yang punya baduta yang sudah kita sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan itu sekitar 191 ribuan angkanya di Provinsi Banten. Cukup Jadi banyak ini yang sekali ya. sudah setiap saat kita berikan informasi tentang bagaimana pengawalan 1000 hari pertama kehidupan itu dari mulai hamil sampai nanti menyusui 2 tahun gitu ya. Oke, saya ke Pak Wagub kembali. Bapak tadi sebutkan di awal bahwa salah satu faktor adanya stunting ini karena kemiskinan dan pengangguran. Lalu bagaimana kemiskinan dan pengangguran yang ada di Banten ini, Pak? Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten itu sudah berhasil kita reduksi hingga 4,9%. Nah, itu sebelum pandemi ya. Nah, setelah pandemi ini ya otomatis tadi peningkatan angka kemiskinan itu mencapai 2%, ya kurang lebih di angka 6% sekarang. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dalam kapasitas tadi bagaimana kualitas hidup keluarga. Dari situ kan bahwa lingkungan juga mempengaruhi untuk bagaimana tumbuh kembang seorang balita dan anak untuk tidak terjadi stunting. Karena kan kalau dalam cakrawala kami pemerintah Provinsi Banten bahwa stunting ini
lebih kepada kondisi ketidaktahuan para orang tua Orang tua. dan lingkungan yang mempengaruhi. Jadi kami juga fokus untuk bagaimana pemerintah daerah juga memperhatikan tadi pembangunan di sekitarnya, yaitu tadi pemberian istilahnya dana stimulan Oke. dari jaminan sosial. Nah, termasuk tadi kita fokus terhadap kualitas pembangunan manusia di sekitarnya seperti pemberian air bersih dan sanitasi seperti itu. Oke, Pak Aan, kalau jika tadi Wagub bilang faktornya bisa saja kemiskinan dan juga pengangguran terutama di tahun ini banyak sekali terjadi PHK dan lain-lain, apakah mungkin bisa pencegahan stunting ini bisa sangat ditekan seminim mungkin? Padahal fakta di lapangan tadi kemiskinan dan pengangguran masih banyak, Pak. Sebetulnya tidak mustahil itu akan terjadi, tapi kita bicara tentang pencegahan stunting itu bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang supaya satu mungkin jumlah yang berisiko stunting itu semakin sedikit. Kedua, misal kita antisipasi supaya memang tidak terjadi stunting. Jadi bicara penurunan tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub itu bicara penurunan yang dari data yang sudah ada nih. Yang sudah ada kita bicara bagaimana mengakselerasi itu supaya semakin turun sambil mempersiapkan mencegah bagaimana bayi yang lahir ini tidak berisiko stunting, itu yang terpenting mungkin. Yang terpenting adalah mencegah gitu Pak Ya, betul. Angkanya mungkin targetnya tahun ini berapa Pak? Jika tadi sampai di angka 23%, bisa jadi 2021 berapa penurunannya? Nanti mungkin di bawah koordinasi Pak Gubernur atau Pak Wagub akan membuat roadmapnya pemerintah daerah Provinsi Banten itu mau menurunkan berapa. Karena memang kalau secara nasional kita analogikan Pak Presiden itu berharap bahwa di tahun 2024 itu angka stunting itu turun jadi 14%. Dari kondisi 27% itu. Nah, mungkin di Banten tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub, kalau misal percepatan ini pengen dikendalikan dengan begitu cepat larinya, mungkin dari 23 itu angkanya lebih di bawah dari 50% itu mungkin ya. Bisa jadi 10% gitu Pak ya? Bisa itu. Nanti kami sebagai institusi pelaksana lembaga yang di bawah Pak Gubernur dan Pak Wagub akan mengikuti roadmap yang dibuat itu dengan strategi-strategi kami gitu dengan lintas sektor. Baik, saya ke Ibu Yani. Bu, stunting ini kan memang disebabkan salah satunya adalah karena kekurangan gizi ataupun juga faktor gizi tadi ya. Bagaimana Ibu selaku Ketua IBI Provinsi Banten untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat bahwa gizi itu penting? Baik, kami dari di IBI Provinsi itu tidak sendiri, kami mempunyai anggota 7.518 di 2019 Jadi tersebar di kabupaten kota. Jadi melalui teman-teman kami yang ada di lapangan, yaitu dengan adanya praktek mandiri bidan atau PMB yang berjumlah 1.518 orang. Melalui itulah kami mensosialisasikan dan mereka itu yang punya praktek pendampingan untuk dari mulai ibu hamil. Dari ibu hamil dengan ANC sekarang itu kan jadi 6 kali, yang tadinya 4 kali dengan adanya stunting dan peraturan pemerintah, sekarang menjadi 6 kali pemeriksaan selama kehamilan dan wajib harus ketemu dengan dokter. Jadi dari mulai di PMB itulah kami stunting ini mulai disosialisasikan, pendampingan, baik itu pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan sampai anak itu membawa anak itu ke posyandu. Jadi di posyandu lah anak itu dipantau dari sejak hamilnya dengan ANC-nya, pemeriksaan kehamilan, lahirnya juga didampingin bidan dengan standar yang sudah kami punyai, dan anak itu harus dibawa ke posyandu oleh orang tuanya. Jadi selama anak itu dari sejak lahir sampai usia 6 tahun itu dipantau tumbuh kembangnya. Jadi tidak merentas setengah-tengah, kita dari awal dari sejak awal orang itu hamil. Melakukan selalu pendampingan Bu ya, hingga kelahiran mungkin sampai usia 5 tahun. Juga sampai usia berapa tahun, anaknya? Bu, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jadi berarti bukan balita lagi ya, ya. Oke, tapi 6 tahun. Baik, Pak Aan, ini kan faktor ataupun juga hal yang sekarang lagi ditangani oleh pemerintah pusat hingga daerah adalah pencegahan stunting. Dan menurut Bapak, seberapa urgensi program ini dilakukan, terutama di Provinsi Banten, jika memang ini terus dilakukan dan apa dampaknya bagi kita semua, Pak? Tadi disampaikan oleh Pak Wagub bahwa upaya pencegahan stunting itu untuk membangun kualitas SDM ke depan. Jadi ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya itu memiliki kualitas-kualitas sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan yang lain, dengan negara luar bahkan gitu ya. Karena memang generasi kita itu mungkin akan berakhir, akan menjadi tua gitu. Tapi nanti yang mengisi pembangunan ini yang memanfaatkan adalah generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu
kalau ini dipersiapkan betul SDM yang berkualitas ini, bahwa suatu saat dia harus bersaing dengan tenaga kerja yang dari luar mungkin ya, dengan dengan negara lain, saya pikir ini luar biasa gitu. Nah, jangan sampai momen itu terlewat gitu oleh kita gitu. Makanya ya saya pikir secara pribadi dan secara program bahwa stunting ini sangat penting, harus kita cegah, harus kita antisipasi untuk mempersiapkan generasi mendatang yang betul-betul berkualitas. Oke, pokoknya cegah stunting sedini mungkin. Betul. Bila perlu betul. tadi Bu yang dibilang saat masih remaja Bu ya, ada beberapa pendampingan. Nah mungkin apakah juga peran IBI juga mendampingi para remaja di Provinsi Banten? Kami biasanya kalau calon pengantin itu biasanya datang dulu ke bidan, ke Bu Bidan untuk berkonsultasi. Di Bu Bidan diarahkan yang calon pengantin itu untuk pemeriksaan, imunisasinya, terus dengan berkolaborasi dengan KUA, biasanya ada penyuluhan di KUA-nya. Kita selalu di bidan-bidan praktek itu udah berkolaborasi dengan KUA untuk calon pengantin dulu. Dan dia konsultasi bagaimana hamil dan sebagainya, itu diarahkan oleh Bu Bidannya. Jadi misalkan dia mau menikah tanggal berapa, dia harus diimunisasi dulu, mengadakan pengetahuan yang diberikan oleh biasanya dari kesehatan, dari KUA, mempersiapkan seorang ibu untuk menjadi seorang ibu yang berkualitas. Masalahnya Bu, tidak semua calon pengantin kan datang berkonsultasi. Nah, bagaimana dengan mereka yang memang tidak berkonsultasi seperti itu? Dari BKKBN mungkin Pak, silakan. Di kita sebetulnya sudah ada program siap nikah gitu ya, itu nanti kita. Sebentar, program siap nikah Pak. Yang siap nikah, yuk ikut program BKKBN. Jadi kita nama pendekatan programnya siap nikah. Tentu saja ini bekerja sama dengan tadi IBI dengan Kementerian Agama gitu ya, bahwa apa yang ada kit nanti alat yang KIE, alat penyuluhan yang kita gunakan kepada para remaja. Jadi remaja dipersilahkan, tadi itu bukan hanya sekedar dari cukup usianya, tapi kesehatannya gimana. Banyak remaja yang anemia, kita obatin dulu, bisa kita beri pendampingan dulu gitu. Pada saat dia udah cukup, ya kita persilahkan untuk menikah. Bukan tidak boleh gitu ya, cuman kita ingin bahwa dari mulai pernikahannya pun betul-betul pernikahan yang sehat, yang bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat juga gitu. Amin. Baik, ya. Pak Wagub, secara nasional angkanya kan memang katanya stunting itu di atas 27%, sedangkan Banten itu 23%-an saat ini. Betul. Ini artinya apakah sebuah prestasi yang menggembirakan? Ya, sebetulnya itu kan masih angka masih tinggi. Masih tinggi sebenarnya. Masih tinggi yang perlu kita reduksi bersama-sama. Tapi tadi menarik apa yang diungkapkan Pak An dan Ibu Yani ya. Bahwa pencegahan stunting ini berarti kan memang membutuhkan sinergitas dari seluruh stakeholder. Kalau tadi menurut kacamata pandang saya, informasi terhadap calon pengantin yang ingin nikah juga berarti kita harus bisa berkolaborasi dengan Kemenag, Kementerian Agama juga untuk dapat memberikan tadi informasi terkait dengan informasi dalam kaitan permasalahan keluarga sehat. Nah ini jadi memang perlu dibutuhkan kerjasama yang solid antar seluruh stakeholder, dan saya berharap bahwa pencegahan stunting ini juga bisa dapat dirasakan di Provinsi Banten dengan kita mempertahankan dan berhasil mereduksi kembali angka stunting yang ada. Kalau bisa di bawah 23%, walaupun ya, nasional 27%. 27 gitu ya. Kan? Memang data kalau 2020, 2021 ini kan belum keluar ya datanya di kami. Ini kan tadi yang disebutkan yang paling banyak adalah daerah Pandeglang dan juga Lebak ya Pak ya. Lalu bagaimana koordinasinya dengan pemerintah daerah setempat itu Pak? Iya, kita dalam kapasitas koordinasi kan ada dinas masing-masing ya di provinsi dan juga di kabupaten kota untuk bagaimana program-program kebijakan yang akan kami tuangkan itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kabupaten, karena kan pemetaan ini kan pemetaan bersama juga. Dari angka prevalensi itu ya itu yang kita dapatkan dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Jadi bukan tidak ada prioritas, tapi kita ingin fokus dulu di 2 pilot project tersebut untuk pelaksanaan pencegahan stunting yang ada. Jadi kalau misalnya 2 kabupaten tersebut kita bisa reduksi dengan baik, ini bisa menjadi salah satu tadi landasan ataupun model bagi daerah lain untuk kita kembangkan. Lalu Pak An, pilot projectnya sudah sejauh mana sampai saat ini perkembangannya? Kalau kita sudah melakukan intervensi itu tadi, pendekatan kepada remaja melalui pusat informasi remaja. Kita punya PIK remaja di setiap kabupaten kota. Ini yang kita sasar, termasuk bagaimana memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, kesiapan untuk menikah, gitu. Itu udah kita sasar. Kemudian bagi ibu-ibu yang punya baduta tadi, punya bayi di bawah 2 tahun,
kita sudah sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Fokusnya di kampung KB, karena kita sepakat bahwa kampung keluarga berkualitas itu adalah kampung tempat mengurai masalah dari bawah, intervensi dari bawah gitu. Yang menarik lagi mungkin tadi disampaikan Pak Wagub bahwa ya banyak sektor yang harus terlibat. BKKBN meskipun ditunjuk sebagai penanggung jawab percepatan penurunan stunting, tapi dengan segala keterbatasannya. Secara umum BKKBN memiliki kendala bahwa dari aspek kelembagaan BKKBN vertikal itu hanya sampai provinsi. Di daerah, di kabupaten kota sudah otonom dan dengan beragam nama gitu ya. Jadi ada satu urusan, 2 urusan, 3 urusan yang digabung jadi satu dinas atau satu badan. Kemudian dari aspek ketenagaan BKKBN juga memiliki keterbatasan bahwa PLKB dengan petugas lapangan dibanding dengan rasio desa itu sangat jauh sekali gitu. Jadi ini juga tantangan tersendiri gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu dari aspek regulasi anggaran, bahwa kami tidak dimungkinkan lagi memberikan dana bantuan kepada kabupaten kota secara langsung. Jadi ada regulasinya, oleh karena itu mungkin kami berharap betul mungkin nanti pada Pak Wagub bahwa kabupaten kota sudah mulai menganggarkan stunting ini jadi bagian dari anggaran di daerah di kabupaten kota. Gitu. Itu artinya selama ini memang kabupaten kota belum menganggarkan hal itu, Pak? Sudah, saya pikir sudah, karena mungkin tadi itu yang disampaikan Pak Wagub masih bersifat sektoral, belum terkoordinasi. Nanti mungkin Pak Wagub akan membuat satu tim di provinsi ya bagaimana merancang tim ini untuk melakukan percepatan-percepatan tadi gitu. Oke, baik. Gimana Pak komentarnya? Regulasi anggaran harusnya sudah ada memang di kabupaten kota gitu. Iya betul, tadi makanya kita akan fokuskan nanti khusus untuk pencegahan stunting. Jadi kan kami pemerintah provinsi ini melakukan fungsi koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota nanti agar programnya bisa terukur dan targetnya bisa tercapai. Nah dari kapasitas tadi kondisi program yang kami punya seperti Bagas, Banten, Cegah Stunting. Ini juga harus dapat diaplikasikan dan didukung juga oleh kabupaten kota dalam kaitan tadi sisi penganggarannya, sisi programnya, sisi tenaganya dalam kapasitas untuk melaksanakan program tersebut. Oke, kalau Bagas selama ini memang sudah dilihat apakah berjalan dengan baik, Pak? Ya, kami akan melakukan intervensi di 2 kabupaten tersebut untuk lebih fokus lagi dalam kapasitas pencegahan stunting yang ada di Provinsi Banten. Oke, baik. Saya ke Ibu Yani lagi, Bu. Ibu kan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten. Tentu di lapangan juga mungkin banyak sekali mengalami kendala ataupun juga banyak masyarakat yang tidak paham betul tentang stunting. Nah, bagaimana prosesnya atau upaya yang dilakukan oleh IBI Banten untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat bahwa stunting itu memang betul-betul perlu dicegah sejak remaja, mungkin sejak sebelum menikah. Silahkan Ibu. Kami diawali dengan dari provinsi dulu, dari IBI provinsi. Lantas kita turun ke bawahnya ada yang namanya cabang. Cabang itu ada di kabupaten kota. Bidan itu. Dari cabang-cabang itu ada di bawahnya lagi ranting. Ranting itu yang tadi saya bilang ada bidan-bidan yang praktek. Jadi melalui bidan-bidan itulah kami bersosialisasikan, edukasi dan pemantauan selama itu sudah diajarkan bidan itu. Ada standar-standar harus kita mendampingi, dari saya sudah berkali-kali ada mendampingi dari sejak dia remaja sampai dia mempunyai anak. Itu salah satu kegiatan yang kami lakukan. Kami diajarin dari awal pendidikan sampai sekarang di organisasi IPI pun dari mulai pusat sampai ke daerah kami harus mendampingi meminimalis adanya terjadinya stunting. Jadi dengan apa? Karena bidan porsinya itu untuk kesehatan ibu anak, jadi dari sejak awal ibunya sendiri, anaknya sendiri dikawal pendampingan supaya masyarakat juga tahu dan kita itu selalu ibu yang menjadi sasaran kita. Baik itu di kelas ibu, baik itu di posyandu, sasaran kita selalu ibunya. Selalu ibunya, tapi ibunya juga bisa memberikan pemahaman kepada suaminya dong kan Ibu ya? Dari IBI sih belum pernah ada mengumpulkan bapak, tapi di program lain ada namanya suami siaga. Suami siaga tadi yang Bapak jelaskan ya Pak An ya. Oke, ya. baik. Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan selama ini tantangan terbesar yang dialami oleh BKKBN Provinsi Banten untuk mencegah angka stunting ini apa sih Pak? Satu mungkin gitu bahwa tadi disampaikan di awal kami sebagai institusi memang sangat-sangat memiliki banyak keterbatasan. Satu dari komando kami tidak bisa lagi mengkomando dinas instansi yang ada di tingkat kabupaten kota. Jadi sifatnya koordinatif. Oleh karena itu tadi saya sangat berbahagia bahwa Pak Wagub sudah membuat satu plan rencana besar bagaimana mengkoordinasikan seluruh sektor. Meskipun tadi BKKBN ditunjuk sebagai lembaga yang itu, tapi kan tetap dengan keterbatasan itu tidak bisa lari sendirian gitu. Harus ada dorongan-dorongan yang luar biasa dari pemerintah daerah.
Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi bahwa selain keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kami, kita coba melakukan inovasi-inovasi strategi yang bisa kami kembangkan untuk minimal mengantisipasi ya dari proses mempersiapkan generasi yang akan datang. Nah kebetulan di bulan sekarang ini ada bulan Juni ini adalah momentum Hari Keluarga Nasional. Oh, Harganas. Harganas ya. Jadi ini momentum yang sangat bagus untuk kami berkolaborasi dengan mitra-mitra dan kita awali dengan IBI ya. Kebetulan teman-teman IBI itu ulang tahunnya bareng di bulan Juni gitu. Oh, gitu. Jadi udahlah bareng-bareng kita dan kebetulan pada saat isu stunting ini beredar, teman-teman IBI dengan pasukannya di bawah akan mencoba ikut mensosialisasikan itu. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga Banten keren cegah stunting ya, dari awal kita lakukan sosialisasi itu dengan teman-teman IBI. Kemudian yang lain lagi bahwa dari BKKBN sudah melakukan upaya-upaya dengan bakti posyandu. Jadi karena memang titik pertempuran di titik bawah, titik posyandu, teman-teman IBI bergerak, tenaga lapangan PLKB bergerak, kader-kader Jawa bergerak, lintas sektor yang lain pun bergerak gitu di situ di 1 bulan itu. Ya selain ada lagi kalau dari BKKBN ya biasa pada saat ini ya karena memang hari lahirnya BKKBN, pelayanan kontrasepsi 1 juta akseptor itu akan terus kita lakukan di 1 hari. Dan ini luar biasa mitra kita Bu Haji ini dan seluruh jajarannya bahwa pada tanggal 24 Juni nanti itu pelayanan 1 hari serentak Pak Wagub gitu. Dan gratis di seluruh fasilitas pelayanan termasuk mandiri bidan gitu. Itu jadi kalau kolaborasi misal, antara IBI dengan BKKBN? BKKBN gitu itu ininya. Dalam Dalam ulang rangka tahun ulang IBI dan tahun ulang tahun bidan. BKKBN gitu. Oke, baik. Mohon Mungkin- doanya supaya lancar. Pak, kolaborasi yang dibangun antara BKKBN dengan IBI Banten seperti apa? Terutama ada 2 momen di bulan Juni ini dalam pelaksanaan Hari Jadi IBI dan juga BKKBN. Silakan Pak. Sebetulnya ini tahun kedua karena kita belajar dari pengalaman tahun kemarin ya dengan kedekatan, dengan keakraban, ya dengan semboyannya IBI ada bidan, ada KB ini juga jadi apa semakin mendekatkan kami dengan teman-teman IBI gitu. Oleh karena itu pengalaman yang tahun kemarin kita coba lagi dengan situasi yang sederhana. Mari kita bangun komitmen itu. Ujung-ujungnya apa yang jadi target yang bisa kita capai bersama. Tadi secara garis besar Banten dihadapkan pada masalah stunting itu kita garap bareng-bareng gitu. Meskipun nanti di lapangan tuh pada saat bulan bakti posyandu, jadi misalnya BKKBN akan mengamati memantau tumbuh kembang balita, kemudian bagaimana misalnya ibu-ibu yang disosialisasikan tentang 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana kalau ada anak remaja itu diberi informasi tentang Kespro, ya dengan IBI tentunya dengan area-area yang IBI. Jadi kita akan dampingi posyandu selama 1 bulan itu pada mulai bulan tanggal 1 Juni sampai tanggal 26 nanti gitu di puncaknya gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini pun banyak mitra-mitra lain seperti pemerintah dinas PMD, mungkinnya di bawah mungkin pertanian, Kementerian Agama. Kita akan bicara banyak nanti berkolaborasi banyak di tingkat paling bawah di posyandu. Lalu antusias masyarakat dalam program tersebut apakah sudah terlihat Pak hingga saat ini? Alhamdulillah sudah baik. Sebetulnya kalau untuk pelayanan keluarga berencana sekarang sudah mulai berjalan. Ya. Sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan itu sudah berjalan. Penimbangan dengan pemantauan balita sudah berjalan. Hanya mungkin tadi yang disampaikan khusus untuk tanggal 24 ada yang spesial yang diberikan oleh teman-teman IBI gitu, yaitu pelayanan gratis. Kita tanyakan langsung ke Ibu Yani. Silakan Ibu. Ada apa di tanggal 24? Ya, jadi betul kita udah tahun kedua, hari ini ulang tahun bersama. Jadi IBI dilahirkan 24 Juni 1951. Tahun ini ke-70 tahun. Wow. Sedangkan BKKBN tanggal 29 ya, bulan Juni juga. Ini tahun kedua kami berkolaborasi. Jadi kami diinstruksikan oleh saya dari provinsi seluruh praktek mandiri bidan melakukan pelayanan gratis di tanggal 24. Itu dari jam 00 sampai jam 24. Dan kami juga memberikan reward kepada mereka yang pencapaiannya banyak. Jadi kami memberikan sertifikat dari IBI yang ber-SKP tentunya karena bidan itu membutuhkan SKP, kami secara gratis memberikannya kepada mereka. Ternyata antusias tahun kemarin tuh sangat laporan tuh jalan terus. Kami udah segini per cabang, peranting per cabang sampai ke provinsi, kami berkolaborasi dengan Pak An diakhiri seperti itu. Jadi ini tahun kedua dilaksanakannya. Ini tentu bukan daring dong Bu ya, langsung datang ke tempat dong. Ya praktek. Praktek kan? PMB, nah itu berarti jadi, memang targetnya sangat banyak sekali masyarakat yang datang. Iya, jadi aseptor tuh datang ke tempat PMB dan alat kontrasepsinya itu diberikan oleh BKKBN secara cuma-cuma, gratis. Apa aja kontrasepsinya ada di bidan.
Bidan Targetnya berapa orang yang datang ke situ, Bu? Kenapa? Targetnya berapa masyarakat yang hadir? Oh iya, itu kalau target pencapaian itu nanti ada dari BKKBN, alat Oke. juga dari BKKBN, PMB kami bidan melaksanakan sesuai dengan jumlah target mereka udah tahu. Seperti sekarang suntik misalkan di KB suntik itu ada targetnya per kabupaten kotanya. Tentunya kami selalu menghimbau kepada teman-teman kami yang ada di kabupaten kota, cabang juga semua ke ranting yang terakhir di pelaksana di PMB. Oke, Itu baik. dengan laporan, dengan memberikan hadiahnya kami di hari puncak ulang tahunnya bersama. baik. Pak An yang nyediain tumpengnya. Silakan, Pak. Kita Ada. berikan kepada Nah, masyarakat, ini tapi maksud saya ini prokes di juga tengah harus pandemi, tetap tapi dikendalikan. tentu banyak banget tuh orang yang datang Ada. khawatir terjadi Ada kerumunan. pengaturan. Apa Nah, antisipasi yang sudah dilakukan? Ini Bu, jadi kita sebagai bidan tetap melaksanakan apa itu persalinan, apa itu KB segala macam, tapi dengan jadwal. Karena masa pandemi ini biasanya dan sudah dilakukan sampai sekarang, bidan itu sistem calling atau janji dengan pasien. Jadi kami praktek tidak berkerumun, tentunya PMB juga sudah dihimbau. Pak Wagub setiap PMB mempunyai harus diwajibkan, kami untuk dari pusat juga, cuci tangan, mengalir dan siapkan masker di tempat praktek apabila pasien tidak datang, dan kalau bisa jadi periksa dulu gitu. Oke, Tapi sekarang itu mereka udah tahu, bidan-bidan itu sudah melakukan dan punya cuci tangan mengalir, pakai masker, dan kalau ada lahir persalinan juga udah APD-nya lengkap. Karena kami juga dapat sumbangan dari pusat, dari BKKBN juga untuk para praktek mandiri bidan di Banten ini. Oke, Pak Wagub, bagaimana komentarnya terkait kolaborasi antara IBI dan juga BKKBN ini luar biasa, silakan Pak. Ya, itu yang dibutuhkan. Menurut saya bahwa kolaborasi ini juga untuk memperkuat tadi dari sisi pencegahan stunting yang ada di Iya. Provinsi Banten. Tentu pemerintah Provinsi Banten juga dapat memberikan tadi kontribusi supporting untuk pelaksanaan kontribusi dari BKKBN dan IBI ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan tadi sesuatu yang memang sudah kita targetkan untuk menekan angka stunting yang ada di Provinsi Banten. Itu artinya sangat mendukung sekali kegiatan yang akan Insya Allah, dilangsungkan IBI. saya sangat mendukung sekali. Oke, Pak An, sudah sejauh mana kegiatan itu disosialisasikan kepada masyarakat? Walaupun sudah berjalan, tentu sosialisasi juga masih terus berlangsung ya Pak? Kita terus melakukan itu dengan teman-teman IBI. Kemarin juga terakhir kita melakukan rapat koordinasi terakhir itu untuk memastikan sampai di titik kader apa yang harus mereka lakukan, pencatatan pelaporan yang harus mereka lakukan bagaimana. Terus nanti sasaran-sasaran kegiatannya itu ke siapa mereka harus melakukan sosialisasi, berapa target yang akan dicapai pada saat setiap pelayanan posyandu. Itu setiap hari kita laporkan gitu. Kita membuat satu sistem, kalau misalnya teman-teman di provinsi di BKP membuat melalui Google Form, di setiap saat jumlah posyandu yang sedang melakukan pelayanan, berapa hasil pelayanan itu kita pantau dan kita laporkan ke pusat. Oke, baik. Nanti rencananya di tanggal 26 ya, tanggal 26 secara nasional akan serentak dipantau kegiatan posyandu. Tapi kita tanggal 21 sudah mengawali dengan IBI pada saat sudah apel, potong tumpeng bareng, kita melakukan kunjungan ke salah satu posyandu dengan di Serang ya, rencananya insya Allah gitu. Nanti kita lihat pelayanan-pelayanan yang ada di Yang pelayanan gratis tadi di mana Bu tempatnya? seluruhnya. Jadi yang tanggal 24 itu seluruh praktek mandiri bidan. Oh, Jadi udah diumumkan dari sejak sekarang, di tanggal itu mereka melakukan secara gratis dan dia juga sosialisasi dulu. Karena gratis satu kali dari jam 0 sampai jam 24 ditutup. Dan udah pengalaman tahun kemarin ya heboh juga bidan-bidan gitu. Karena kita udah berkomitmen, kita bidan itu ada bidan, ada KB, ada bidan. Itu komen kita. Lumayan juga kalau satu bidan misalnya datang banyak Iya, gitu Bu ya. Itu agak kerepotan, tapi jam-jamnya tadi jam-jam tertentu Jam-jamnya saja. diatur Bu. Jadi tidak orang berkerumun, tetap diatur oleh bidan dan pasiennya. Oke, nah bagaimana Bu komitmen IBI Banten terhadap program pelayanan KB sejuta akseptor ini? Saya Komitmennya berkomitmen dan sangat mendukung sekali ya, karena dirasakan oleh saya secara pribadi bidan juga. Tanpa itu gitu nggak bisa. Keluarga itu tidak, di keluarga itu kan tadi udah disampaikan bahwa kita dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya itu semuanya direncanakan, baik untuk ber-KB, baik itu pencegahan stunting, baik itu segala macam kesehatan lingkungan dan sebagainya. Kalau semua direncanakan, insya Allah sih masyarakat kita khususnya Banten dan mengerti kesehatan lingkungannya sendiri, itu insya Allah kita terbebas, baik itu dari angka kematian ibu, gizi buruk, stunting, dan juga mungkin yang saya itu tetap
fokus pertama menurunkan angka kematian ibu dan anak. Itu program terakhir dari bidan. Bidan mempunyai unggulan juga, ada bidan yang namanya bidan delima. Bidan delima. Bidan delima seprovinsi Banten kita yang pernah di launching dulu, ini belum lagi di launching. Bidan delima itu udah diatur dari pusat, dari mulai praktek dan semuanya udah diatur. Kita mempunyai standar-standarnya khusus. Tidak semua bidan yang di Banten bidan delima. Tapi Apa harapan kami sebagai ketua IBI karena unggulan program itu adalah bidan delima. Apa itu bidan delima, Bu? Bidan delima, bidan seperti biasa semuanya praktek, tapi ada nilai tambah dari bidan delima. Jadi seperti contoh ada program atau pelatihan yang dari pusat itu yang dicarinya mengirimkan harus bidan delima, tidak bidan biasa. Jadi sekarang kami juga sosialisasi manfaat, keunggulan dan perbedaan antara bidan biasa dengan bidan delima. Itu program unggulan dari kami. Baik, Bu, terkait sektor lebih banyak kan biasanya kaum ibu. Nah, bagaimana dengan kaum bapak-bapak gitu? Jadi kaum bapak-bapak ada juga kan kita ada jadi kalau bidan itu tidak boleh menjas seorang bapak atau seorang ibu harus menggiring ke salah satu ini loh kamu harus pakai asap, tidak. Semua manfaat alat kontrasepsi harus disampaikan kepada aseptor. Kalau bisa suami istrinya datang, tapi biasanya suami nggak pada datang. Tapi sekarang menjas itu pilihan tetap di aseptor. Tapi saya sebagai bidan menjurus kepada aseptor itu ke MKJP. Jadi IUD dan implan. Kalau bapak-bapak mungkin terlalu banyak anaknya, ada vasektomi namanya atau kondom, maaf. Jadi ada itu untuk bapak-bapak. Kami pun mensosialisasikan pilihan-pilihan tersebut. Tapi lebih banyak memang kaum perempuan yang menjadi aseptor ya. Karena bapak-bapak mau enaknya aja. Maaf, soalnya maaf bapak-bapak memang saya lebih karena kami itu instruksi dari Pak dari pusat MKJP ya Pak nomor 1 itu harus diunggulkan kayak IUD dan implan, vasektomi dan steril. Jadi kita berbicara masalah itu tidak boleh kita harus inilah pakai, tapi harus dikasih tahu dulu aseptor calon aseptor manfaat, kegunaan dan side effect dan sebagainya. Baik. Ya, intinya begini, walaupun kita berbicara stunting tapi erat kaitannya dengan program keluarga berencana tentu saja untuk menjadikan keluarga berkualitas gitu kan. Baik, kita sudah di penghujung acara, tapi saya minta Bapak dan juga Ibu untuk memberikan closing statementnya. Saya mulai dari Ketua IBI, silakan. Closing statement terkait stunting, Ibu, silakan. Closing statement. Jadi kami dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten tentunya sangat berkomitmen, sangat mendukung kegiatan ini sehingga kami berserta seluruh jajaran IBI akan siap pelaksanaan kegiatan ini. Saya dengan teman-teman semoga di masa pandemi ini masih tetap bisa melakukan pelayanan dengan baik dan berkualitas dan tentunya teman-teman di lapangan juga selalu sehat. Itu baik. Aja. Terima kasih Ibu. Berikutnya Pak Aan, silakan closing statement ya. Baik, kalau kita sepakat bahwa keluarga itu sebagai wahana pertama dan utama dalam membangun karakter manusia, jadi sebaiknya memang dari mulai keluarga kita membangun itu untuk menentukan keluarga yang sejahtera itu, keluarga yang berketahanan dan keluarga yang sejahtera. Jadi keluarga yang tahan itu ya keluarga yang tidak stunting, keluarga yang tidak berisiko kematian ibu dan bayinya, keluarga yang misalnya bisa harmonis sampai hari tua, banyak lah indikator kesehatan keluarga. Jadi saya pikir mari kita awali dengan keluarga di titik terkecil, intervensi kita, ibadah kita dari satuan-satuan yang paling bawah. Luar biasa, terima kasih Pak Aan. Berikutnya terakhir Pak Wagub, silahkan closing statementnya. Baik, jadi pada tahun 2021 ini ada pendataan keluarga PK 21. Nah, saya juga berpesan kepada pemerintah kabupaten kota bahwa PK 21 ini juga yang memang rentan atau beresiko terkena stunting dari data keluarga tersebut. Jadi saya berharap juga fokus terhadap pemerintah kabupaten kota untuk bagaimana dapat tadi membangun sisi kolaborasi untuk pencegahan angka stunting yang ada di Provinsi Banten. Karena saya juga menargetkan bahwa dari apabila tadi saya dengar program dari BKKBN, dari IBI dan stakeholder terkait, kami menargetkan di setiap tahunnya penurunan angka stunting ini di prevalensi angka 3%. Jadi kami tahun 3%. Menargetkan berkurang 3% setiap tahunnya dari kolaborasi yang ada pada saat ini. Hingga akhirnya 0% begitu Pak. Insya Allah, bismillah. Amin. Semoga. Baik. Amin.
Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu atas kehadirannya di Studio 1 Banten TV. Terima kasih banyak dan juga pemirsa Banten TV. Intinya pencegahan stunting memang dimulai dari keluarga. Yuk kita cegah stunting bareng-bareng tentunya untuk menuju keluarga keren. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Saya Lilik dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.